Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Jebar Cerita Bergambar. Pada video kali ini kita akan menjelaskan alur cerita berjudul Superhost. Superhost menceritakan sepasang kekasih yang berprofesi sebagai YouTuber nih. Mereka menyewa sebuah rumah yang indah di tengah hutan. Namun, justru di rumah itulah mereka berdua akan mendapatkan malapetaka. Mau tahu malapetaka apa dan kisah selengkapnya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke ceritanya, guys. Jadi, Superhouse ini sebenarnya merupakan channel YouTube yang dimiliki oleh sepasang kekasih yaitu Teddy dan Claire. Di video terbaru, mereka berencana mereview sebuah rumah sewaan indah di pegunungan yang dimiliki akun bernama Betty Louie 52. Claire dan Teddy tiba di rumah yang mereka sewa. Mereka pun tiba di rumah tersebut dan Teddy merasa tempatnya sangat sepi dan tidak ada tetangga sama sekali. Kemudian mereka membuat video pembukaan yang terkesan lebay. Belum selesai mereka memutuskan untuk masuk terlebih dahulu di rumah tersebut. Akan tetapi saat mencoba masuk, pintu tidak bisa terbuka karena kode masuk pintu yang diberikan salah terus. Teddy akhirnya menelepon pemilik rumah tapi tidak ada sinyal. Kemudian mereka kembali membuat video. Lalu tiba-tiba muncullah seorang wanita bernama Rebecca yang bikin Claire dan Teddy kaget. Rebecca adalah pemilik rumah tersebut. Rebecca meminta maaf karena di sini susah sinyal. Selain itu, ia juga mengubah kode pintu karena penghuni sebelumnya tinggal melewati batas waktu, tapi tidak nambah biaya. Rebecca pun membantu membawakan barang-barang milik mereka. Rebecca juga memberi kode pintu yang baru sekaligus kode alarm, guys. Mereka berdua terlihat terpukau dengan ruangan dalam rumah tersebut. Lalu, Teddy komplain karena saluran WC bermasalah. Rebecca berjanji akan segera memperbaikinya. Lalu, Rebecca tiba-tiba tertawa dengan sangat aneh, padahal tidak ada yang lucu sama sekali di sana, guys. Selepas Rebecca pergi, mereka berdua mulai melakukan review rumah tersebut. Mereka mereview beberapa bagian rumah. Salah satu yang mereka review adalah sebuah gudang yang bertuliskan dilarang masuk. Rumah yang direview memang tidak terlalu besar, namun ada banyak CCTV. Dan satu hal lagi yang aneh dari rumah ini adalah adanya ruangan untuk permainan kucing. Padahal sedari tadi tidak ada kucing sama sekali, guys. Setelah selesai, mereka mengupload videonya. Namun, karena sinyal internet yang tidak begitu bagus, sambil menunggu, mereka berdua pun keluar cari angin. Claire merasa sedih karena rating mereka menurun akhir-akhir ini. Teddy pun langsung menenangkan kekasihnya dan memberikan semangat supaya mereka bisa bangkit kembali itu. Pada malam harinya, Teddy belum bisa tertidur pulas. Hal ini dikarenakan proses upload video sejak tadi siang tak kunjung selesai. Teddy memutuskan keluar rumah untuk mencari angin sejenak nih. Sampai akhirnya Teddy melihat sosok dari kejauhan. Setelah mengeceknya lagi, tiba-tiba saja Claire muncul dan sosok tersebut hilang misterius, guys. Claire menyuruh Teddy untuk tidur kembali. Teddy yang baru bangun tidur kembali melakukan aktivitas vlognya. Kemudian mereka dikagetkan dengan email dari YouTube yang berisi suspend channel YouTube mereka. Mereka tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, guys. Claire langsung menelepon CS YouTube-nya untuk menanyakan tentang channelnya yang kena suspend. Saat sedang menelepon, tiba-tiba Rebecca datang untuk memperbaiki WC. Rebecca kembali bertingkah aneh dengan mengajak ngobrol Claire, padahal saat itu sedang sibuk nelpon, guys. Sementara itu di dalam rumah, Teddy kembali melanjutkan update vlognya tentang rencana melamar Claire, dan untuk video satu ini jelas Claire tidak mengetahuinya karena akan dijadikan surprise. Selanjutnya Rebecca pun datang dan memperbaiki WC, namun WC belum juga bisa digunakan, entah apa penyebabnya tuh.
Teddy mengajak Claire pergi ke tengah hutan. Rencana awal ia ingin melamar kekasihnya di sana. Namun karena sedang tidak mood, maka rencana itu dibatalkan, guys. Saat malam harinya, ketika mereka sudah tertidur, tiba-tiba Teddy terbangun karena mendengar suara di bagian bawah. Semula ia akan menelepon polisi, tapi tidak ada sinyal sehingga ia sendiri yang keluar untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi, guys. Ternyata suara tersebut bersumber dari alarm rumah yang belum dimatikan. Saat ia hendak kembali, ia melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka dan air di WC meluap-luap. Ternyata masalah WC selama ini disebabkan karena sepasang gigi pasangan, guys. Keesokan harinya, Teddy membaca email yang intinya adalah permohonan maaf dari pihak YouTube karena ada kesalahan teknis. Kemudian, Teddy keluar kamar dan betapa terkejutnya ia melihat Rebecca sedang menyiapkan sarapan. Sedangkan pada saat itu, Teddy hanya memakai boxer saja. Malu banget pasti itu. Selanjutnya, Teddy kembali ke kamar dan mengajak kekasihnya sarapan. Saat sarapan, Teddy menceritakan kejadian aneh tadi, namun Claire hanya tertawa dan memuji masakan Rebecca yang menurutnya sangat lezat, guys. Munculnya wanita bernama Vera. Selanjutnya, mereka akan ngevlog kembali, namun ada seseorang yang melempar batu dari kejauhan, dan ternyata itu adalah ulah seorang wanita bernama Vera. Vera adalah pemilik rumah sewaan lain yang sebelumnya pernah direview Claire dan Teddy, namun bukan review yang bagus. Vera tidak diterima dengan review tersebut sehingga membuat bisnisnya menjadi hancur, guys. Kemudian Rebecca datang dan Vera memperingatkan supaya berhati-hati dengan Claire dan Teddy karena bisa membuat bisnisnya bangkrut. Tapi Rebecca tidak peduli karena Vera sudah merusak jendela rumahnya. Lalu Rebecca langsung mengusir Vera. Setelah Vera pergi, Claire dan Teddy mengajak Rebecca untuk wawancara. Namun, karena tidak terbiasa berbicara di depan kamera, Rebecca merasa grogi dan berusaha melepaskan kegugupannya dengan cara berteriak sekuat tenaga. Setelah Rebecca sudah tenang, Teddy mulai menanyakan beberapa hal, guys. Rebecca menjelaskan bahwa rumah itu adalah warisan ayahnya yang sudah meninggal. Dan ia mengiklankan rumah tersebut supaya tidak kosong begitu saja ternyata. Walaupun Rebecca orang yang kepribadiannya cukup aneh, tapi Claire sangat menyukainya karena mempunyai keunikan tersendiri saat diwawancara, guys. Namun sebenarnya setiap malam Rebecca selalu mengawasi mereka nih. Teddy melamar Claire. Keesokan paginya, mereka lanjut ngevlog lagi di bukit dengan pemandangan yang indah. Claire juga meminta maaf karena video wawancara dengan Rebecca tidak terupload, yang mungkin disebabkan karena masalah jaringan internet yang lemot, guys. Teddy kemudian meletakkan kamera di tempat tersembunyi dan akhirnya melamar Claire. Namun Claire justru menganggap itu hanyalah konten belaka. Tentu Teddy merasa kecewa, lalu Claire meminta maaf dan berjanji akan membicarakan tentang lamaran itu setelah pulang ke rumahnya. Selanjutnya, paket pesanan Teddy untuk keperluan konten datang. Kemudian alarm tiba-tiba menyala namun tidak bisa dimatikan, guys. Sampai akhirnya alarm tersebut berhenti sendiri. Lalu terdengar suara Rebecca yang meminta maaf karena ada kerusakan pada alarm tersebut dan ia akan segera memperbaikinya. Merasa ada yang janggal dan aneh dengan video wawancara Rebecca. Selain itu, paket kiriman yang datang atas nama Betty dan Louis, dan itu artinya Betty Louis 52, bukanlah akun samaran seperti yang dijelaskan Rebecca selama ini, guys. Tak berpikir lama, mereka memutuskan akan pulang saat itu juga, karena merasa ada yang mencurigakan, guys. Claire merasa heran mengapa Rebecca harus berbohong. Saat mereka hendak keluar, terdengar suara Rebecca berkali-kali. Tapi mereka tidak memperdulikannya dan tetap memutuskan tetap pergi saat itu juga.
Akan tetapi saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Rebecca menghentikan mobil mereka, guys. Rebecca lagi-lagi tertawa horor dan tidak jelas, dan menawarkan suatu kepada mereka untuk dijadikan konten. Claire berpikir bahwa konten ini akan menjadi trending, sedangkan Teddy merasa firasat buruk. Dan pada akhirnya guys, mereka berdua mengikuti Rebecca. Mereka mulai merekam Rebecca dan Rebecca mulai melakukan opening dan ternyata mereka dibawa ke tempat Vera yang sedang disekap. Sambil menodongkan pisau, Rebecca meminta Claire tetap merekam kejadian tersebut. Dan ternyata itu hanyalah prank dari Rebecca dan Vera tuh. Rebecca tidak suka dengan video ulasan negatif terhadap bisnis rumah milik Vera karena merusak bisnis orang guys. Mulainya pembunuhan yang dilakukan Rebecca. Selanjutnya Teddy bertanya apa yang sudah ia lakukan dengan Betty dan Louis. Mendengar pertanyaan itu, sikap Rebecca berubah menjadi aneh dan berencana membunuh mereka jika tidak menjaga suatu rahasia guys. Lalu seketika tiba-tiba Rebecca langsung menyiksa dan membunuh Vera dengan pisau yang dimilikinya. Melihat kejadian mengerikan tersebut, mereka berdua langsung kabur dari tempat tersebut, lalu memutuskan untuk kembali ke rumah sewaan tersebut untuk bersembunyi. Teddy meminta Claire untuk tetap berada di rumah, sedangkan ia berusaha mencari sinyal supaya bisa menelepon polisi. Teddy terus berusaha mencari sinyal ke sana kemari, tapi nggak dapat. Sampai akhirnya Teddy mendengar suara mengerikan dari arah hutan, dan ia langsung masuk ke dalam rumah. Claire memiliki ide untuk mengaktifkan tombol darurat di alarm yang bisa terhubung langsung dengan polisi. Akan tapi tidak tersambung nih guys. Rebecca akhirnya menemukan Teddy dan Claire. Rebecca tidak bisa masuk karena pintunya sudah dikunci. Claire memohon supaya mereka segera dibebaskan dan berjanji tidak akan lapor polisi. Jelas Rebecca tidak akan percaya begitu saja guys. Claire berusaha mencari jalan keluar dari gudang, sedangkan Teddy diminta tetap mengawasi rumah untuk memastikan keadaan aman. Lalu Teddy mendengar suara Rebecca dari CCTV yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi guys. Ternyata rumah itu bukanlah rumah warisan orang tua Rebecca, melainkan rumah Betty dan Louis, dan Rebecca ingin tinggal di sana. Akan tetapi ditolak dan Rebecca langsung membunuh Betty dan Louis. Dari dalam gudang, Claire berusaha mencari pertolongan dengan mengupload video minta pertolongan sesegera mungkin di channel YouTube-nya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Rebecca menemukan Claire dan menggorok lehernya guys. Teddy sempat berusaha menyelamatkan kekasihnya tetapi gagal dan ia pun juga tertusuk pisau Rebecca. Lalu Teddy mengunci pintu gudang agar Rebecca tidak mengejarnya dan keluar dari rumah itu guys. Teddy terbangun dari pingsan dan dia pergi menuju mobilnya sambil menahan rasa sakit pada lukanya. Sedangkan Rebecca terus mengejar Teddy sambil merekam video guys. Dan ketika sampai di mobil, Teddy tidak bisa membuka pintu mobil karena kuncinya ada di Rebecca. Teddy yang sudah kehabisan banyak darah semakin hampir kehilangan kesadaran. Rebecca semakin dekat, sangat dekat, dan akhirnya membunuh Teddy sembari merekam video dengan sangat gembira guys. Sampainya di rumah, Rebecca mencuci tangan, menaruh cincin di kalung miliknya. Setelah itu Rebecca melihat komputernya yang masih menyala. Ternyata video Claire yang meminta pertolongan sudah terupload guys. Namun warganet menganggap itu cuma rekayasa belaka atau prank, dan mereka tidak menanggapi dengan serius. Dan cerita pun selesai. Itulah dia guys alur cerita dari film Superhouse. Bagi para traveler, sangat tidak disarankan menginap di tempat-tempat sepi jauh dari pemukiman seperti itu, karena biasanya sangat menyeramkan. Kalau tidak ada hantunya pasti ada aja hal aneh guys. Jangan lupa kawan-kawan, jika kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Oke, sampai jumpa lagi.